Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghadirkan Rasulullah ya, yang mengajarkan kita sosok manusia yang paripurna, sosok manusia yang kemudian menjadi contoh, yang membuat kita kalau mau mencontoh kemudian itu akan jadi panduan yang komprehensif menyeluruh ya. Menjadi panduan yang kemudian tidak perlu lihat kanan kiri lagi ya, mencari idol yang mana-mana lagi, cukup beliau ya kalau mau. Makanya kemudian beliau pernah mengatakan kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Ya, sesungguhnya semua umatku ya, orang-orang yang kemudian mengikuti beliau itu akan masuk surga ya, illa man aba, kecuali yang enggan ya, kecuali yang enggak mau. Ya, mudah-mudahan kita jadi salah satu bagian yang kemudian diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang teteh yang dirahmati Allah, seperti biasa ya, kajian tiap hari Sabtu yang biasanya kalau bukan bulan Ramadan itu malam minggu ya, Good Way Saturday, bahas psikologi ya. Ini kita masuk ke pertemuan kelima nih di tahun 2026 ya, dan kebetulan kalau bulan Ramadan jadinya tiap sore ya, menjelang berbuka ya, sampai kita nanti mencari posisi terbaik ya untuk iftar bersama-sama insya Allah. Kalau pertemuan lalu ya, di pertemuan 4 itu kita bahas tentang makhluk perasa ya, bahwa manusia itu yang mencirikan manusia, yang membuat manusia khas dibanding makhluk lain adalah bahwa manusia makhluk perasa. Maka kemudian kajian-kajian di psikologi Islam ya tentunya menjadikan ya manusia itu punya fitur yang namanya qalb ya. Nah, minggu lalu sudah dibahas ya, ada qalbun salim ya, hati yang terselamatkan, ada kemudian qalbun marid ya, hati yang sakit. Makanya hati-hati kemudian kalau hati kita sakit ya, karena fi qulubihim marad ya, qalbun marid itu fi qulubihim marad, kalau hati kita ada penyakit maka biasanya Allah akan nambah penyakitnya ya. Di surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad ya. Dan yang tentunya kita hindari adalah qalbun mayit ya, hati yang kemudian sudah tidak bisa diapa-apain lagi, tidak bisa hidup, hati yang kemudian keras, mau diapa-apain juga susah ya, mau dikasih tahu juga bingung ya. Innalladzina kafaru sawaun a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun ya. Yang menariknya yang qalbun mayit itu malah dijadiin buzzer ya, dan diundang lagi ke TV ya kemarin. Lucu ya. Nah, makanya minggu lalu tuh sampai di bagian ini ya. Coba tanya ke diri kita, kalau hati kita masih mudah tersentuh ya, masih mudah kemudian untuk mengingat Allah, masih mudah kemudian untuk bersyukur ya, kemudian merasa salah ya, kalau berbuat salah memang betul ya, maka jawabannya iya, insya Allah hati kita masih terselamatkan insya Allah. Makanya ini aku sering ulang-ulang ya tentang doa Umar bin Khattab mah tidak peduli bahkan apakah doanya dikabulkan atau tidak ya, beliau sempat bilang seperti itu. Yang terpenting bagi beliau dari berdoa adalah masih diingatkan Allah untuk berdoa. Itu ciri bahwa hati kita masih hidup. Jadi kalau akang teteh masih diperkenankan oleh Allah kemudian menengadahkan tangannya ke atas ke langit seraya berdoa bermunajat, itu tuh ciri Allah tuh masih sayang sama kita. Jadi ada orang-orang yang kemudian pengen transaksional sama Allah itu ya, kalau ngedoa itu harus dikabulkan selalu. Padahal justru salah satu kebersyukuran yang penting adalah masih diperkenankan oleh Allah untuk berdoa, masih ingat Allah, masih mendoa kepada Allah. Nah, maka kalau enggak ya, kalau kita masih kesulitan, masih punya yang namanya qalbun marid ya, atau hati yang barangkali punya penyakit, jangan-jangan kita menyimpan luka. Nah, ini kita akan bahas insya Allah ya sampai menjelang berbuka nanti.
Ya. Nah, maka hari ini kita bahas soal menyimpan luka, karena jangan-jangan ada hal-hal yang membuat kita tidak baik-baik aja, yang membuat kita kesulitan untuk menemukan kemampuan untuk sabar dan kemampuan untuk bersyukur, ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai, ya. Maka hari ini mari kita bahas tentang luka yang seringnya tidak terlihat, tapi kemudian luka itu kemudian menggerakkan hidup kita, ya. Ada luka-luka yang kemudian tidak terlihat tapi menggerakkan hidup kita. Di pertemuan yang lalu aku bahas tentang Nabi Yakub, ya. Jadi kemudian nanti juga akan aku tampilkan sebuah slide yang isinya ada tabel perbandingan para nabi-nabi, karena di bulan ini tuh aku lagi mengkaji psikografinya para nabi. Jadi kalau Akang Teteh tahu kenapa Rasulullah yang kemudian jadi contoh, karena Rasulullah oleh Allah diajarkan kisah-kisah para nabi mulai dari Adam sampai Isa, detail banget. Dan kemudian makanya kan kita nggak diminta buat mencontoh nabi-nabi lain, karena barangkali di kisah nabi lain ada kelebihannya, ada kekurangannya, ada. Tapi yang harus kita pelajari sungguh-sungguh dan menjadi contoh utama Rasulullah, karena udah paripurna dan sempurna, ya. Rasulullah tuh nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi kemudian mendapatkan ilham yang luar biasa dari kisah-kisah para nabi sebelumnya. Nah, makanya kalau deal-dealan Allah dengan para nabi terdahulu mah sederhana. Kamu akan dapat skenario ini, kamu akan jadi nabi, jalankan skenarionya. Karena mereka tahu bahwa mereka itu, para nabi ini hanya bagian dari skenario Allah untuk ngajarin Rasulullah sebagai contoh kita nanti. Jadi bayangin, ngedidiknya Rasulullah itu bukan cuma 23 tahun jalan dakwah, bukan. Tapi ngedidik Rasul itu mulai dari lahirnya Nabi Adam sampai Nabi Isa dan kemudian Rasulullah wafat. Itu pelajaran yang harus kemudian kita cermati sama-sama. Maka dari nabi-nabi terdahulu, ya, Rasul juga diajari apa luka-luka para nabi terdahulu, ya, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayubnya. Salah satu kemudian yang minggu lalu sempat dibahas adalah kisahnya Nabi Yakub, kan. Nabi Yakub itu punya keinginan yang dalam supaya tidak menjadi orang tua yang mirip ayahnya, Nabi Yakub tuh. Kenapa nggak mirip ayahnya? Terutama dari sisi kasih sayang yang berat sebelah. Nabi Yakub itu punya ayahnya namanya Nabi Ishak, kan gitu ya. Ishak itu punya 2 anak, Aisu dan juga Yakub. Nabi Ishak ini ternyata lebih sayang, ya. Akang Teteh boleh cek, ya, di Qasasul Anbiya Abdul Wahab, Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, terutama Ibnu Katsir, ya. Nabi Ishak itu entah kenapa dorongannya lebih sayang terhadap anak yang satu lagi, yaitu Aisu, dibanding dengan Nabi Yakub. Maka kemudian melihat adanya rasa kasih sayang yang berat sebelah itu, Nabi Yakub bilang pada dirinya, aku nggak mau kayak bapakku, gitu. Nah, barangkali di antara teman-teman semua mungkin ada yang kayak gitu, ya. Aku nggak mau kayak bapak aku, gitu, ya. Aku nggak mau kayak ibuku, nggak mau, hayo cuman nggak mau. Aku nggak mau, tapi nggak punya alternatif lain. Kenapa? Karena dari awal dididik sama beliau. Yang menarik, Nabi Yakub kemudian kan istrinya 2, ya, kakak beradik istrinya Nabi Yakub itu, Lia dan juga Rahil, ya. Nanti Lia punya 5 anak. Lalu dari budaknya juga ada 5 anak lagi. Nah, dari Rahil punya 2 anak, yaitu Yusuf dan Bunyamin, kan gitu. Nah, dari 12 anaknya Yakub, apa yang terjadi? Nah, ternyata sejarah berulang, ya. Ternyata luka yang tidak terlihat. Nah, ini kata kuncinya di sini. Kenapa ini slide ini aku tampilkan di awal? Luka yang tidak terlihat itu menggerakkan hidup kita. Kalau ternyata kita bilang, aku nggak mau kayak dia, aku nggak mau seperti leluhurku. Kalau tidak ditunjukkan alternatif lain, kalau tidak bersungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Allah, kalau tidak serius melihat luka yang kemudian barangkali tidak terlihat, maka kurang lebih kita akan mengulang nasib yang sama, kejadian yang sama. Begitu pula yang diajarkan dari kisahnya Nabi Yakub. Yakub kurang lebih bilang, aku nggak mau pilih kasih ke anak. Ternyata jauh lebih sayang ke Yusuf dan ke Bunyamin daripada kakak-kakaknya. Yang menimbulkan kecemburuan kakak-kakaknya, yang membuat kakak-kakaknya kemudian ngejailin Yusuf, masukin ke sumur, lalu merekayasa supaya terjadi darah, gitu. Direkayasa tuh.
Nabi Yakub tahu bahwa nggak mungkin Yusuf dibunuh, nggak mungkin anak-anak aku nih, anak dari Lia ini setega itu menyakiti Yusuf, yakin. Tapi juga nggak kuasa, karena kenapa? Kalau ngebela Yusuf, maka makin kentara, makin terlihat bahwa Yakub tuh lebih sayang Yusuf dan Bunyamin daripada kakak-kakaknya. Hati-hati akang teteh. Jadi kita suka nyepelein ya. Alah, tong dipikiran teuing lah psikologi mah otodidak we. Yang penting mah kan gitu ya. Yang penting mah ibadah, sholat kan gitu. Kita lupa bahwa ada hal-hal yang barangkali luka-luka dalam diri kita yang tidak terlihat ternyata menggerakkan hidup kita, menggerakkan kehidupan kita. Nah ini hati-hati, waspada ya. Bayangin kisahnya Yakub kemudian berulang. Dan kalau akang teteh lihat di Qasasul Anbiya, lalu kemudian baca riwayat-riwayat Israiliyat ya, Bani Israel kan Bani Israel itu kaum yang paling banyak diangkat nabi oleh Allah itu ya. Karena memang kaumnya problematik Bani Israel mah. Hese gitu ya. Mulai dari awal-awal muncul di kisah Nabi Musa ya, diancam genosida oleh Firaun, termasuk Nabi Musanya kan. Musa, Harun, itu juga kan Zulkifli bagian. Nah, mulai dari menghadapi genosida sampai masa jaya di eranya Daud Sulaiman, lalu kemudian Daud Sulaiman kerajaannya turun dan kemudian berkeping-keping hancur, terpecah, muncul Ilyas-Ilyasa, ada angger atau Bani Israel mengelayat gitu ya. Orang-orangnya tuh apa ya ngelayat ya? Hese di bejaan. Susah dikasih tahu. Udah masa jaya, mereka peradaban bagus, ternyata ditunjukkan bahwa keagungan Tuhan itu luar biasa. Setelah hancur kerajaannya malah balik lagi menyembah berhala. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang itu. Itu gara-gara luka tuh. Jangan-jangan ada luka-luka yang tidak disembuhkan. Bukan cuma luka pribadi, jangan-jangan luka kolektif. Contohnya apa? Contohnya sebuah negara yang kemudian hayowe milih orang yang salah, milih pemimpin yang gak becus, anggota dewan yang nggak benar, ya. Contohnya negara Guyana, Lesotho, Bangladesh, Nepal. Nggak ngelihat ke lapangan, ya, nggak ngelihat ke lapangan. Mereka pemimpin-pemimpinnya itu lebih milih untuk ngedengerin orang-orang di sekitarnya. Orang-orang sekitarnya, wow. Malah ada sebuah negara yang presidennya marah ke pengamat. Coba bayangin, ada pengamat yang ngejelek-jelekin saya. Ya tinggal turun ke lapangan ambil data. Kalau punya kuasa mah dana dapet ya. Aku kemarin bayar kurang pajak juga banyak ya. Kan itu artinya dari pajak kan tinggal dicek aja. Ini mah malah yang kritis disiram air keras ya. Akang teteh tahu nggak air keras apa? Semen ya. Air lama-lama jadi keras ya. Luar biasa. Makanya hati-hati tuh. Bayangin luka itu bukan cuma luka individual, bahkan luka kolektif. Luka kolektif. Makanya kemudian ya, kalau akang teteh buka kisahnya Nabi Ilyas dan Ilyasa, Ilyas itu dikit banget dibahas di Quran, tapi penting banget buat Rasulullah. Kenapa? Allah pengen nunjukin ke Rasulullah SAW lewat kisahnya Nabi Ilyas dan Ilyasa tentang apa? Tentang pentingnya bahwa dakwah itu proyek generasional. Bukan proyek saat ini, proyek lintas generasi, intinya kayak gitu. Kenapa? Karena luka-luka pada diri kita bukan cuma luka personal, tapi juga luka kolektif. Ini yang mesti diwaspadai, ya. Dan akang teteh mungkin tidak tertarik kalau ngebahas luka ya, terutama akang-akang. Kenapa? Nah ini masuk ke sini. Karena banyak orang itu terlihat baik-baik aja ya. Kalau kita ngelihat, maka akang atau teteh lihat gerak di kanan kirinya, wajah orang-orang kanan kirinya, biasa aja, terlihatnya biasa-biasa aja. Tampak normal semuanya, kerja bisa, sanggup, tersenyum sanggup, bercanda sanggup, ngejalani hidup sanggup. Tapi seringkali kita nggak tahu bahwa di dalam hati mereka ada luka yang lama tersimpan gitu ya. Luka yang dibiarin menganga aja, menunggu adanya pangeran berkuda putih, someone special someday maybe gitu ya, yang bisa menyembuhkan atau mengalihkan luka. Mau beres-beres. Makanya kita mah umat muslim, kita mah bakal jadi buih ayo. Orang lain mah ngelihat Iran ya, drone-nya, rudalnya, Masya Allah luar biasa. Itu rudal dan drone Iran, beset. Kita mah masih kena nyolodong, nyawa pepetasan,
Ya Allah ya Rabbi. Lalu kapan kita punya rudal sebagus itu? Ada nggak dana risetnya? Orang dananya semua hampir dipakai buat MBG, coba. Ada nggak? Ada dananya mah. Ternyata ada dananya. Ya. Tapi bukan ke situ arahnya kan gitu. Tinggal prioritas aja kan, program prioritasnya kan itu mah faktual ya, fakta ya. Ini mah bukan ngeledek, emang faktanya gitu kan. Faktanya bahwa dana prioritasnya di postur anggaran APBN 2026 arahnya ke MBG semua gitu. Pokoknya mah puasa MBG tetap jalan, lebaran MBG tetap jalan. Cenah sampai kiamat oge MBG mah tetap jalan insya Allah ya. Itu menunjukkan konsistensi dah bagus, itu tuh berarti nyontoh Ilyasa yang konsisten ya. Walaupun programnya harus kita evaluasi lagi ya. Makanya lagi digugat ya. Nah, aku lagi ngedukung orang-orang yang sedang menggugat ke MK terkait dengan APBN ya. Karena ternyata dana pendidikan amanat undang-undang total cuma 14% dari yang harusnya 20% dari postur anggaran APBN. Kan itu melanggar, berarti kan melanggar. Ya, sebagai warga negara yang baik ya kita ngingetin ya pemerintah. Gitu, supaya tidak omon-omon. Nah, luka itu biasanya karena apa? Nah, jawabannya karena ini, terutama luka-luka psikologis ya. Luka psikologis itu karena yang pertama rejection atau ditolak. Jadi ada beberapa ilmuwan psikologi yang kemudian meneliti penyebab luka atau gangguan psikologis itu biasanya sumbernya dua, rejection sama neglection, ditolak atau diabaikan ya. Ditolak atau diabaikan. Nah, penolakan tuh belum tentu eksplisit ditolak. Aku pengen sesuatu ditolak orang, enggak. Barangkali kemudian dijauhkan, merasa ditolak aja udah bagian dari penolakan, ya. Nah, maka luka psikologis orang tuh biasanya karena ditolak, ya. Dihina juga ya, itu bagian dari luka psikologis ya. Penghinaan itu juga luka psikologis. Nah, diabaikan tadi neglection. Nah, dikhianati adanya komitmen, lalu komitmen itu tidak dilanjutkan, itu perasaan terhianati. Jadi mengkhianati itu bukan hanya selingkuh misalnya, itu mah udah ekstrim. Jadi perselingkuhan mah perilaku ekstrim, mengkhianatan. Tapi membatalkan komitmen aja berkhianat sebetulnya. Dan itu ngasih luka psikologis. Contoh gini, kita malam 25 itikaf di Al-Latif yuk. Sorenya kita kajian dulu Kang Zen, yuk, ayo. Nah, udah. Akang Teteh udah datang tuh jam 4 ya. Ternyata bestinya Akang Teteh yang janji itu bilang, punten aku kayaknya nggak jadi. Soalnya hal-hal itu teh ada pengkhianatan itu teh. Jadi itu teh pengkhianatan sederhana. Jangan pikir kita tidak terluka hati kita Akang Teteh sekalian. Karena tubuh mah nggak kenal batal. Dia butuh recovery. Karena sekalinya janji terpatri, maka tubuh kita udah siap. Gini aja, Akang Teteh ngebayangin kurma dan kolak saat ini aja, tubuh kita mah langsung ngerespon, siap makan. Padahal baru ngebayangin. Dan praknama nanti masih jam 6, masih lama, 6:10. Bener ya? Adzan maghrib jam berapa sekarang? 6:10 kurang lebih ya. Baru memikirkannya aja, tubuh kita mah udah mulai tuh ngirim sinyal ke hormon-hormon tertentu. Kemudian air liur diproduksi oleh hormon itu. Gara-gara apa? Baru ngebayangin. Coba bayangkan. Baru ngebayangin aja udah jadi. Makanya ketika batal melakukan sesuatu, bahkan kita membatalkan melakukan sesuatu, siapa? Bukan orang lain, tapi diri kita. Itu juga udah rasa pengkhianatan. Akang Teteh hati-hati. Makanya aku suka bilang kayak gini ya. Tiap kali ngisi motivasi, terutama ke mahasiswa ya. Ada 2 ciri sukses Akang Teteh. Aku selalu bilang kayak gitu. Dan ini penelitiannya juga banyak. Yang pertama, sukses itu bukan berhasil, tapi sukses itu habisnya jatah gagal. Ini sering aku ulang-ulang. Jadi orang sukses itu bukan orang yang sekali coba berhasil, bukan. Tapi orang yang sudah berpengalaman dalam kegagalan dan kemudian belajar dari kegagalannya, itu namanya orang berhasil. Makanya tidak mungkin orang itu sukses tanpa sempat gagal. Dia pasti gagal. Dan ini sering jadi contoh. Penemu bola lampu itu dapetin bola lampu setelah 1000 kali percobaan. Coba Akang Teteh bayangin di percobaan ke-700 dia bilang kayak gini, nggak usah capek udah nggak mau nyobain lagi. Nggak mungkin kita dapat bola lampu kan gitu ya. Artinya apa? Sukses itu hanya datang ketika kita habis jatah gagal. Itu yang pertama. Nah,
Yang kedua ini juga penting. Ini ngomongin pengkhianatan juga, akang teteh sekalian. Sukses itu adalah ketika diri ini berhasil untuk memenuhi janji-janjinya kepada siapa? Kepada diri sendiri. Tah eta punten, yang masang alarm jam 3 lalu bangun jam 3 tapi matiin alarmnya lalu tidur lagi, itu teh kita lagi berkhianat sama diri sendiri. Kita sedang melanggar dan mengkhianati komitmen sendiri. Kita sedang melatih diri untuk tidak jadi sukses. Kita sedang ngajak diri kita untuk nurunin komitmen sama siapa? Sama diri kita. Aku pengen bios terjadi oge nggak gitu, mestinya kejar dulu. Nah itu tuh namanya pengkhianatan. Jadi punten ang teteh yang bilang aku mah tidak terluka Kang, aku mah bahagia, alhamdulillah baik-baik aja karena Allah, alhamdulillah wah manis soleh pisan alhamdulillah. Nggak gitu. Ternyata ada mekanisme di mana pengkhianatan itu terjadi bahkan oleh diri kita sendiri. Makanya kajian tentang ngobrol sama diri, self dialog itu di pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan berapa tuh? Self dialog itu. Pertemuan 2 ya kalau nggak salah. Itu penting kan? Ketika dialog sama diri, dialognya itu supaya kita menguatkan komitmen sama diri kita, melibatkan Allah. Karena tadi yang sering aku bilang juga, wala takunu, Allah sampaikan ya, wala takunu kaladzina nasullaha. Kalau kita janganlah kita jadi orang-orang yang tergolong orang-orang yang lupa sama Allah, karena kita akan fa'ansahum anfusahum, kita akan dibikin lupa sama diri kita, termasuk janji-janji sama diri sendiri. Kita lupa janji-janji sama diri sendiri. Jadi diri sendiri teh, kenapa kamu malah melakukan hal itu? Kan udah janjian kita teh bakal melakukan hal yang lain. Jadi si diri sendiri teh marah sama diri kita juga, sampai bilang ke diri sendiri, hey, antek-antek asing. Karena lebih mudah untuk ngikut orang lain daripada diri sendiri. Nah itu teh hati-hati. Kita jadi lebih ngikut apa yang orang lain pengen. Jadi FOMO ya. FOMO itu fear of missing out. Orang lain pengen apa ikut pengen. Tadinya nggak ada prioritas ke arah sana, ikut ke sana. Nah leheng masih mending kalau kemudian teman-temannya lingkungannya baik, bagus. Ini mah lingkungannya nggak baik, nggak bagus, punya luka, ikut di sana. Oh bahaya ya. Makanya kita juga bisa terluka gara-gara apa? Pengkhianatan. Dan pengkhianatan yang paling sering diabaikan dan ditolak sama diri sendiri, disangkal sama diri sendiri adalah apa? Pengkhianatan oleh diri sendiri. Termasuk janji-janji pribadi gitu. Kang teh yuk biasakan penuhi janji terhadap siapa? Diri sendiri. Siapa dulu yang kemudian masuk bulan Ramadan janjinya pengen one day one juice? Bener one day one juice, jusna jus alpuket, besoknya jus jeruk, jus jambu, one juice, bukan ngeberesin jus Quran ya. Nah hal-hal kayak gitu teh butuh pertobatan. Nah nanti kalau akang teteh menyimak kisahnya Nabi Yunus itu kisah di mana kaumnya itu satu-satunya yang selamat dari azab. Bayangin, Nabi Yunus udah bete, udah pundung sama kaumnya, terus bilang gini ke kaumnya, tingalikeun sia maneh di azab dalam waktu 3 hari. Karena nabi-nabi sebelumnya kayak gitu. Nabi Hud, Nabi Soleh bilang gitu ke kaumnya. Ya, Nabi Soleh, Nabi Hud terutama bilang gini ke kaumnya, kamu akan diazab oleh Allah karena tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui tauhid, kata Nabi Hud. 3 hari teh seserian, cing mana nggak kebukti, hahaha, seserian tah. Orang-orang apa? Kalau kaumnya Nabi Hud itu kaum apa namanya? Kaum Ad ya. Kaum Ad itu ketawa karena mereka kuat perkasa. Maon maneh Hud gitu. Taunya di hari pertama kulitnya berubah jadi kuning. Besoknya berubah jadi merah, hari kedua, hari ketiga berubah kulitnya jadi hitam, jebret, langsung. Kan luar biasa tuh. Nah ini mah Nabi Yunus udah bilang, hari pertama udah muncul tanda-tanda pada kaumnya Nabi Yunus, pada kaget ya. Hari kedua ada mulai tanda-tanda lagi, riwas. Hari ketiga mereka melakukan tobat massal. Nah karena melakukan pertobatan, alhamdulillah dikembalikan keimanan oleh Allah menjadi kaum dan bangsa yang beriman. Nabi Yunusnya kemana? Nabi Yunusnya kaburu pundung.
naik kapal, di kapal kemudian nyumput, di kapal ternyata kebanyakan ngangkut penumpang, si anak buah kapal teh, si nakoda teh. Lalu kemudian ini kita keberatan nih, supaya kita semua selamat, kita harus ngeluarin orang dari kapal ini. Yuk kita undi, katanya gitu. Nah, diundi aja cinggo banggocir, mana zaman aya nama diundi. Keluar nama, ternyata nama Nabi Yunus. Nggak enak dong, ustadz, bayangin, ustadz terkenal naik kapal bareng-bareng, pira ku ustadz ini yang ditumbalkan ku jamaah, kan nggak mau. Diundi yang kedua kali lagi, diundi deui nu kedua, secinggo banggocir, terus keluar deui Nabi Yunus. Kalau malah jadian deui gitu, nggak enak, pira ku ustadz diusir dari kapal, kan gitu ya, nanti durhaka cenah si kapal. Yang ketiga kali, geus ieu malah fix. Berarti memang Allah menakdirkan Nabi Yunus. Celana Nabi Yunus kan dialungkeun. Bayangin. Itu kan kisahnya menarik tuh ya. Nah, makanya kapan ya? Jadi kalau akan teteh, kalau Indonesia pengen baik-baik aja, jika nama kudu tobat massal. Supaya terhindar. Tapi enggak sih, sebenarnya gini ya. Azab terhadap kaum-kaum itu sudah tidak ada lagi ketika Rasulullah hadir. Makanya kenapa ayatnya tuh wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin tuh, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadi rahmatan lil alamin, sudah tidak mungkin lagi ada azab-azab ya. Makanya yang boti-boti yang lagi bete, mereka akan nantang, mana sini azab seperti azabnya kaum Sodom, kan gitu ya. Nggak akan ada lagi pengazaban setelah adanya Rasul mah. Azab yang terjadi setelah Rasul mah paling dicabutnya kenikmatan melakukan sesuatu, nggak akan ada lagi. Jadi jangan fitnah kemudian bencana alam di A, B, C, D itu karena azab Allah, tong nyalahkeun Allah. Salahin itu yang punya kebun sawit, salahin yang ngebabat hutan, itu jelas Qur'annya. Bukan ini bukti azab Allah karena rakyat ini dan itu pendosa. Ente, coba cek perusahaan mana yang mengambil alih lahan hijau diganti jadi kemudian lahan-lahan industri, tak itu yang diusut mah. Ya, berani nggak ngusutnya? Aduh, aku lagi naik motor lagi pulang takut disiram ini mah. Itu contoh, ini namanya contoh aja. Contoh. Makanya hati-hati akan teteh, luka itu tidak selalu hilang, dia hanya dipendam. Maka dari kisah-kisah Nabi teh Allah ngajarin Rasulullah. Maka tugas kita mah gampang sebetulnya. Kalau mau balik lagi ya, ilaman aba itu kan kita enggan. Gampang sebetulnya, tinggal nurutin aja apa yang Rasulullah lakukan, kan gitu. Karena Rasulullah mah di kadernya juga dididiknya luar biasa. Udah mulai dicobain tuh dari kisahnya Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ya, makanya udah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Bahkan Nabi Isa makan bilang, aku itu diutus untuk membenarkan nanti seseorang musaddiqol lima bayina yadaya memubasyirum mimba dismuhu, yang akan hadir mimba dismuhu setelahku, ismuhu namanya Ahmad. Itu di surat As-Saff kan. Maka nabi-nabi sebelumnya udah tahu bahwa mereka tuh cuma ngambil bagian kepingan puzzle, ada skenario untuk ngajarin Rasulullah. Tugas kita mah gampang, tinggal niru Rasulullah. Nah, masalahnya mau apa enggak. Nah, makanya luka itu juga penting untuk diulik ya. Luka itu masalahnya Kang teh tidak selalu terlihat ya. Luka batin mah nggak kayak luka fisik, nggak kayak jerawat yang tete-tete tutup pakai acne patch gitu ya. Nggak kayak belangnya tangan atau wajah akang-akang yang bekas naik motor kan gitu ya. Ya mah motoran bisa pakai bukan hand body, namanya body lotion ya. Hand body mah hand tangan, body badan. Pakai hand body, jangan pakai tangan dan badan. Mana kan body lotion, ya, jadi ada lotion untuk body ya. Dasar orang Sunda ya, pakai hand body, jangan pakai tangan dan body ya. Hand body mah tuh ini wajah tuh wajah lilati ya. Nah, kalau luka fisik mah kelihatan kan, akan lecet kelihatan bocelnya ya. Jerawat kelihatan, ngomong jerawat segede hulu. Matanya dua, badak bisa teman. Kalau tangan kita terluka, nah kalau hati kita terluka, orang lihat nggak? Nggak lihat. Kita bilang aja, orang bilang apa? Jangan baperan. Kitu wae baper. Jadi aing nu salah. Aku yang terluka, aku yang salah. Ini tuh gimana? Nah, balik lagi karena luka batin tidak terlihat. Nah, ini waspada, ya.
Makanya jangan-jangan lisan kita nih, lisan aku apalagi sebagai pembicara, menyakiti orang lain, menyakiti rezim, menyakiti aparat, kan gitu ya. Makanya dicirian tah Zain Permana teh. Tapi kan nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena sifatnya abstrak, tidak terlihat, tidak seperti fisik yang mudah terlihat. Luka batin mah enggak. Makanya hati-hati nih. Sejak kecil kita selalu dituntut untuk menyimpan saja tiap kali ada luka, terutama yang laki-laki. Jangan menangis, lelaki tidak bercerita, jangan terlihat lemah. Nah dari situlah banyak luka-luka mulai menumpuk ya. Makanya Akang Teteh wajar kalau tingkat perceraian yang kemudian didominasi oleh gugatan cerai dari wanita tiap tahunnya naik. Bayangin atuh tiap naik itu selisihnya langsung 100.000. Tadi jelema 100.000 teh. Bukan angka statistik, jelema ada 100.000 orang yang terluka di dalam rumah tangga yang menggugat cerai pasangannya yang mestinya jadi qawam, jadi pemimpin, penanggung jawab di dalam rumah tangga. Coba. Dan tiap kali ada gugatan cerai itu kan yang sakit hati bukan satu atau dua, tapi sekeluarga. Bapaknya, ibunya yang ngasuh ngedidik, berharap dia kemudian dititipkan pada orang yang soleh. Ini malah orang yang menelantarkan. Coba bayangin. Bayangin aja Kang Teta jadi orang tua, dikaruniai anak, ditimang-timang, disusui, diasuh, diajak ke masjid, dikopeahan, dibajuan, dimandian, dibebersih, lalu diurus sama orang lain gak betul, gak becus, malah disiksa secara fisik dan batin. Rela enggak? Bayangin. Nah tapi ya ini gara-gara awalnya ini kita tidak menormalisasi laki-laki untuk mengekspresikan emosi, membiarkan luka itu disimpan dan dipendam. Lalu kita berharap bangsa ini maju. Hayo we ngomongin isu-isu fatherless nggak pernah ada solusi. Terus aja nyalahin orang-orang. Padahal Akang Teteh bayangkan, manusia-manusia mulia zaman dulu apakah fatherless? Fatherless. Emang Rasulullah ada bapaknya? Ketemu sama bapaknya? Diasuh oleh bapaknya? Ente. Emang Nabi Ismail yang soleh yang bager, Nabi Ishak yang soleh yang bager, diasuh sama Ibrahim sebagai bapaknya? Ente. Apakah Nabi Adam bapak yang baik? Qabil dan Habil saling bunuh. Kebayang sampai sini ya? Maka kita perlu mulai, jangan-jangan luka-luka itu selalu ada, tapi selalu kita abaikan. Dah lah, gitu wae, geus wae balikeun deui ke Allah. Ibadahnya enggak bener, muamalahnya enggak bener. Soleh henteu. Hirup rungkad, kan bahaya. Bayangin di satu perceraian bukan cuma 2 orang yang terluka, tapi orang ini punya orang tua, dikali 2 cenah ya. 2 kali 2 4. Kalau punya anak masing-masing 2 dikali 2, 8 cenah. Pasti punya adik, sepupu, dikali 2 deui. Wajar dan pantas kalau banyak orang stres. Nah bayangin di Bandung aja kenaikannya bukan cuma 100.000 tapi naik banget luar biasa. Makanya kan punten ya, terutama yang akang-akang. Jangan disimpan aja, nangis menangis weh. Nabi Yakub juga nangis sampai memutih matanya, direkam di dalam Quran. Ya, Rasulullah nangis. Rasulullah juga ingat umatnya, nggak ditahan-tahan, ditunjukkan. Kekesalan Rasul juga ditunjukkan. Ya, ketakutan Rasul ditunjukkan. Ya, pernah suatu saat Rasul itu digoda sama satu Quraisy, lalu kemudian udah mah diledekin, dibully, lalu kemudian dilempar. Nah, lemparannya kena pelipis beliau. Di pelipis beliau kemudian muncrat darah. Jadi karena mungkin karena dalam ya, si airnya tuh muncrat tuh. Si darahnya tuh sampai muncrat, bukan cuma ngalir tapi muncrat tuh. Buru-buru ditutup sama Rasulullah, ditutup dengan panik tuh ya. Jadi kalau Akang Teteh buka di Sirah Ali As-Salabi, yang menyaksikan itu Abu Bakar. Ketika menyaksikan Rasul panik, segera menutupi darahnya, bukan panik karena sakit, bukan panik karena takut. Apa yang menyebabkan panik? Abu Bakar melihat malaikat sudah siap untuk menghancurkan orang yang melempar batu. Coba bayangin. Rasul teh paniknya bukan panik sakit, bukan panik terluka, tapi panik nggak mau orang yang menyakiti Rasul disakiti. Karena Rasul mah masih ingat job desk-nya. Job desk beliau dakwah, bukan memusnahkan orang lain. Paham sampai sini kebayang? Mulianya Rasulullah. Dan Abu Bakar yang menyaksikan itu luar biasa terenyuh karena Abu Bakar melihat, diberikan penglihatan ada makhluk goib yang siap menghancurkan orang lain itu. Ditutup tuh,
Karena si malaikat ini ya, konon atau makhluk gaib ini ya, kalau di Ali As-Salafi bilangnya malaikat. Malaikat ini udah bersumpah atas nama Allah, seandainya ada satu tetes darah aja nyampe ke tanah, sesungguhnya orang itu akan binasa. Panik Rasulullah, bukan panik karena nyeri, alah nyeri malah. Tapi Rasul menunjukkan ekspresi emosinya. Nah ini kemudian jadi luar biasa ya. Makanya teteh jangan sepelekan luka ya. Keun wela sina Allah yang balas, nah jadi nyuruh Allah balas dendam. Enggak gitu, ekspresikan. Kelola, jangan ditekan dan juga dipendam ya. Makanya luka yang disimpan itu tidak pernah benar-benar hilang. Nah, ini nanti aku akan, tadi ya sudah cerita soal kisah Yakub. Dan kisah-kisah para nabi juga kan menarik ya untuk dipelajari oleh Rasulullah, sehingga Rasul itu jadi manusia yang paripurna dan jadi contoh. Hati-hati, luka yang tidak pernah hilang, yang tidak benar-benar hilang, dia akan berubah bentuk jadi apa? Kemarahan, jadi anger ya. Anger dah maneh mah. Itu jadi gitu tuh. Akan berulang tuh kemarahan itu. Jadi kecurigaan ya, suudzon sama orang. Bayangin, udah suudzon mah pasti setengahnya adalah dosa. Ya, setengahnya zon itu dari setan, akan menyesatkan kita ya, akan takut ya, kemudian kehilangan orientasi saat ini dan sulit untuk bisa percaya ya. Makanya orang-orang, kenapa orang-orang yang kemudian dikhianati sulit percaya lagi? Orang-orang yang sering dihina sensitif sama kritik ya. Makanya kalau kita, makanya gini nih, nah ini yang menarik, ini poin pertama dulu ya. Orang-orang yang mengkhianati dirinya tadi, menghilangkan komitmen sama dirinya, pasti lama-lama insecure-nya akan naik. Semakin tinggi kecenderungan kita menyalahi janji-janji kita, nggak setia sama komitmen kita, yang tadi pengennya 1 juz Quran, kadon juz Al-Pukat, unggal poe di Ramadan teh ya. One day one juz teh bukan 1 hari beres 1 juz, tapi 1 hari buka puasa atau bahkan godin dan mokel pakai jus itu ya, naudzubillah. Orang yang kemudian makin naik pengkhianatan sama dirinya, akan naik juga kecenderungan insecure-nya ya. Ini mangga akang teteh cek di teori psikologi manapun. Nah ini sebaliknya, di teori psikologi manapun, katakanlah efikasinya Bandura, efikasinya Ryan Deci soal self determination, orang-orang yang menyaksikan diri sendiri menyelesaikan satu kegiatan atau aktivitas akan naik percaya dirinya. Makanya percaya diri itu tidak pernah muncul di dalam diri kita sebelum kita melakukan sesuatu. Jadi kalau akang teteh disuruh lakuin sesuatu, jangan bilang belum pede, dah moal kalau belum melakukan mah. Lakukan dulu, baru diri ini menyaksikan diri ini berhasil, pede naik. Tidak mungkin kita pede belum ngelakuin apa-apa, saha kita, nggak bisa tiba-tiba pede muncul. Nah, orang yang pernah dikhianati sulit percaya lagi, terutama sama diri sendiri. Maka please, jangan dulu ngomongin orang lain, ngomongin diri sendiri. Seringkah kita menyalahi janji kita sama diri kita? Oh, sering banget. Rek ngapalkeun mau baca mau buka mau serius baca buku pret teu jadi kan gitu. Menyaksikan itu nurun komitmen kita sama diri sendiri, susah untuk percaya lagi. Hati-hati, jangankan orang lain, kita aja tidak percaya sama diri kita. Nah, lama-lama jadi buih muslim teh gara-gara ini. Nah, yang kedua, hati-hati yang teteh, orang yang dihina, sering dihina akan sangat sensitif sama kritik, anti kritik. Bayangin ada orang dari dulu dihina terus, berulang kali nyalonin diri, gagal terus dihina terus. Sekalinya jadi bukannya bekerja, malah sibuk kemudian menghina balik orang-orang yang mengkritik. Coba bayangin, contohnya di mana? Bangladesh, Nepal ya, Amerika bisa jadi kan gitu. Bukan karena mereka lemah, tapi karena ada luka yang belum sembuh gitu. Maka itu penting ngeberesin luka teteh, Kang. Ya, jangan tuh ada orang mah teu kuna naon, pret, balik deui ya, pret. Nah, ini hati-hati nih. Orang-orang yang sering diabaikan akan haus validasi. Siapa? Jangan-jangan kita. Dikit-dikit pengen dikomen.
Ih mau kemana, kenapa nggak ngajak aku, ih tanya aku dong, ih aku belum cerita. Orang lain cerita, kita pengen ikut cerita, adu nasib. Ayo bolak-balik. Ih orang nyeri suku, ih mana nyeri suku, kamu orang suku, bitis, ping-ping, nyeri orang, orang lebih parah. Jadi malah parah-parah. Mana ada orang sembuh, nggak ada. Jadi kita malah mencari teman, mencari bestie bukan til jannah. Mencari bestie kasusah, bukan til jannah. Nah hati-hati. Nah karena ini tadi luka yang tidak selesai malah membuat kita malah nyari-nyari validasi. Jadi gini nih, orang-orang mah sukses, aku mah susah. Bukannya bergerak menjadi sukses, malah nyari orang susah terus bikin komunitas, gitu jadinya teh. Dan akhirnya bahagia bersama orang-orang yang sama-sama dalam kasusah. Nah itu kita. Luar biasa ya Allah, ya Rob ya. Hayo atau kapan yuk kita tobat bareng-bareng yuk. Makanya di tiap malam-malam ganjil terutama ya, mari kita ajak ya diri kita, orang-orang sekitar kita, lingkungan itu, yuk kita tobat bareng. Mudah-mudahan kita seperti kaumnya Yunus yang udah diancang-ancang untuk kemudian kan gini, kalau tadi ya orang yang tadi melukai Rasul itu diselamatkan karena Rasulullah. Kalau kita ngelihat kisahnya Taif juga hampir tuh, malaikat penjaga gunung juga udah nggak kuat, malaikat Jibril bahkan turun udah ACC tuh, itu gunung bakal diangkat dan digejretkan ke penduduk Taif, tapi Rasul nahan. Nah itu makan si penduduknya nggak sadar kan, nggak tobat. Nah kalau kita belajar dari kisah Nabi Yunus, kaumnya itu bertobat dan dihindarkan dari azab. Ya minimal dari azab di akhirat lah nanti kita. Makanya yuk aku mah sekarang tiap hari ngajak selama bulan Ramadan tuh ngajak keluarga aja. Yuk kita tobat, kita saling maaf-maafkan. Jangan-jangan ada kata-kata yang saling menyakiti tanpa kita sadari, supaya kita diselamatkan. Kita tuh sekeluarga gitu. Nah, bayangin itu terjadi di satu masjid ya. Nanti kan malam ini ada Ustadz Sony ya, Coach Sony ya, sahabat aku tuh ya, tuh ngaku-ngaku ya. So kan Coach Sony mengaku aku musuh sebenarnya. Tapi beliau luar biasa, mudah-mudahan ngajak kita ke arah sana karena penting. Pertobatan itu penting. Kalau nggak tobat-tobat, baik. Dan jangan sepelekan pertobatan, karena referensinya kisah Nabi Yunus. Jadi ada yang yuk mari kita tobat masal. Alah tobat-tobat enggak, jangan sepelekan itu. Nah, kecuali yang ngajaknya pejabat yang nggak mundur, padahal dia yang salah gitu. Ngajak kita tobat padahal kesalahannya ada di dia, itu yang baru kita kritik. Kenapa luka bisa lama tersimpan akan tetes sekalian? Ada beberapa alasan. Nah, ini yang ada dalam kendali kita ya. Kita mulai bercermin dan mulai menghadirkan hal ini. Mudah-mudahan kita dan orang-orang di sekitar kita jauh dari luka dan tidak terdampak gara-gara punya luka. Yang pertama adalah orang itu punya luka lama, tersimpan lama. Yang pertama karena dia tidak punya tempat yang aman untuk bercerita. Nyerita ke orang tua, malah adu nasib dan cerita riwayat masa lalu. Teh, papa jeung mamah mah leuwih hese ti kamu. Leuwih susah ti kamu mah, sekarang udah ada internet. Zaman mamah mah nulis ge hese. Kudu ku tulisan sambung, coba bari dicepret ku guru, kamu mah dicepret guru nu salah, nu minta maaf. Jadi bukannya malah didengarkan cerita, ya ini mah malah di apa? Dipetiskan, malah dihilangkan. Hati-hati tuh kalau kita jadi orang tua, jadi guru, simak dan dengarkan baik-baik apa kata orang lain ya. Jangan-jangan orang itu lagi butuh tempat dan ruang aman untuk bercerita. Ini mah disuruh datang ke profesional, ke psikiater, psikolog, ke konselor. Sieun dianggap gelo gitu. Ya kan kalau orang datang ke dokter sieun dianggap penyakitan kan, naon atau ke dokter wae ya biasa wae kan ya. Kan medical check up juga kan belum tentu karena sakit kan ke dokter itu kan, karena jangan-jangan kita mau nge-maintain, memelihara kesehatan. Nah, kita jangan-jangan penuh luka karena ini tidak punya tempat aman untuk bercerita. Maka tugas kita, Kang Teteh kalau istilah bahasa Inggris namanya safe haven. Jadi ruang yang aman untuk orang lain di sekitar kita. Bukan heaven surga, tapi haven nulisnya. H-A-V-E-N. Safe haven. Tempat yang nyaman untuk bercerita. Karena sering orang itu, ya banyak orang itu tidak pernah benar-benar didengarkan. Ya, kemarin aku baru dihubungi lagi sama beberapa pihak hasil pakai DKM ya, deteksi kesehatan mental.
Banyak nih kasus-kasus kesehatan mental di Bandung aja. Hasil DKM-nya ke pelajar kan 50% pelajar di Bandung teh sarana stres dan punya gangguan jiwa. Hasil deteksi kesehatan mental, coba bayangin, itu teh anak SD, SMP, SMA itu teh. Dan alatnya juga valid, bagus, terafiliasi sama WHO. Datanya sudah diadopsi dan diadaptasi ke Indonesia, bagus alat ukurnya. Coba bayangin, bagaimana lingkungan kita kan ya gitu. Nah yang kedua, kalaupun punya tempat aman, orang itu gara-gara ini nih dapetin stigma atau dapetin sebuah label, takut dianggap lemah. Jadi kalau kita cerita ke orang, curhat ke orang teh, kita takut dianggap nggak mampu. Padahal makan boleh, rewel doang ya, cerita doang. Kan tapi seringkali yang ngedenger kan nggak tahu ya, nggak peduli. Seringkali yang ngedenger juga nggak percaya gitu ya. Terutama pada laki-laki itu ya, seolah-olah laki-laki itu nggak boleh terluka. Makanya kemudian banyak laki-laki yang malah melukai. Nah itu datanya dari Kemen PPA itu kan naik terus tiap tahun. Tidak boleh terluka, tapi malah punya kecenderungan untuk melukai ya. Dan yang ketiga ya karena kurang edukasi ini mah. Nah makanya kemudian kenapa kajian di masjid tapi malah ngomongin kesehatan mental. Sekarang banyak juga ya kajian-kajian ustadz-ustadz yang bahas soal kesehatan mental ya, karena itu penting. Karena kebanyakan dari kita nggak tahu memproses rasa ya. Yang sering aku ulang-ulang, kita malah memfitnah kata-kata baik dalam Islam tapi nggak tahu cara melakukannya. Nggak sesuai sabar, nggak sesuai syukur, memfitnah kata-kata baik tuh istiqomah, nggak tahu gimana caranya. Nu penting mah eta weh kata nu keluar teh supaya mependek ngepuk-pukin diri sendiri sambil nggak ngerti gimana caranya. Itu bahaya, kita jadi memfitnah kalimat-kalimat indah yang Allah ciptakan kan gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara nomor 3 ini, tidak tahu bagaimana memproses rasa. Akhirnya rasa hanya sekedar rasa, dia dipendam gitu ya. Makanya akan tetap sekalian ya, bahaya tuh ya. Kalau kita kemudian mudah marah-marah, coba cek ya. Nggak tahu ya kalau akan tetap seperti apa algoritma sosial medianya. Aku hampir tiap hari menemukan ada orang marah-marah di jalan gitu ya, di sosial media. Itu tuh gara-gara banyaknya luka yang kemudian tersimpan, terpendam ya. Barangkali kemudian kalau kata tokoh namanya Carl Gustav Jung itu jadi archetype, jadi warisan kolektif yang tersimpan sama diri seseorang yang terus saja memendam kemarahan sama satu kaum atau golongan tertentu. Yang keduanya gimana? Sulit percaya sama orang. Kalau udah sulit percaya sama orang, juga sulit mempercayai diri sendiri. Akan kesulitan untuk bisa berkarya. Nah itu yang bahaya akan teteh sekalian ya. Kalau kita sulit percaya sama orang lain, sulit juga otomatis sulit percaya. Ini mah otomatis ya. Otomatis sulit percaya sama diri sendiri. Kalau tadi kehilangan kepercayaan sama diri sendiri, tidak akan punya keterampilan, kemampuan untuk berkontribusi, melempem, susah untuk berkarya, bawaannya teh mentok we hayo. Udah kumaha atunya hayo we gitu alasannya teh. Gara-gara apa? Sulit percaya sama orang sebetulnya. Makanya kalau akang teteh yang mentok nih dalam kerjaannya, dalam bisnisnya, dalam karirnya, dalam upaya kanan kirinya, jangan-jangan kita sulit untuk percaya sama orang lain gitu. Hati-hati. Lalu kemudian kalau kita menyimpan luka terlalu lama jadi gimana? Defensif. Hese di bejaan, hayo we nembal, you know nembal, nyangkal, nyanggah, ngejawab ya. Nggak mau mulai ngedengerin dan apalagi boro-boro berubah ngedengerin aja nggak mau. Karena dia terlalu defensif. Lebih mirip untuk nolak, nyanggah. Nah, jadinya sulit membangun hubungan yang sehat. Kalau udah sulit membangun hubungan yang sehat, balik lagi ke yang tadi yang ini, tidak punya tempat aman untuk bercerita. Sok punten akang teteh, kita kemana sekarang kalau punya keluhan? Ke damkar? Ya enggak? Satu-satunya institusi yang bisa kita percayai mungkin damkar ya. Padahal ruang aman untuk bercerita teh banyak. Bisa ke polisi, ke anggota dewan, bisa kan? Jangan-jangan salah kita. Salah kita yang tidak percaya sama mereka. Merekanya makan sudah berusaha memegang kepercayaan kita, meren. Tapi kita yang mungkin sulit untuk percaya. Nah, jangan-jangan karena ada luka-luka lama yang belum tersentuh. Maka akan teteh Islam tidak menyuruh kita menyangkal luka.
Tapi menyadari lukanya apa, mengenali sumber lukanya dari mana, dan diapain lukanya. Itu yang kurang lebih aku pelajari ketika menseriusi di bulan Ramadan ini untuk ngulik masing-masing nabi, psikobiografi nabi, ya. Coba cek surat Yusuf, ini luar biasa, surat yang paripurna, ya. Bahkan Nabi Yusuf aja diminta untuk mengadukan, bahkan beliau menyatakan aku mengadukan, diaduin. Artinya apa? Menyadari dan mengidentifikasi rasa luka dalam diri. Coba, ya, beliau tidak menyangkal kesedihannya. Beliau membawanya kepada Allah, dan itu pelajaran besar untuk jadi pelajaran, bukan cuma sekedar aku mah cukup curhat mah ke Allah. Ya harus sambil kemudian menemukan upaya untuk mendapatkan solusi gitu. Bukan berarti nggak boleh curhat sama Allah tapi juga harus menemukan upaya-upaya pembelajaran apa. Jangan sampai kita mentok gitu. Think, pikiran, feel, perasaan harus mengarah sama do, perbuatan. Kalau think, feel dicurhatkan, lega. Ikut kajian, cerik, mewek, ngejerit, lega. Nggak jadi perbuatan, ya nggak berubah jadi peradaban. Padahal Islam menguasai peradabannya karena itu. Kita apa yang di peradabannya apa? Velocity di Cina, yang aku ulang-ulang tuh ya, jadi kereta cepat, jadi pesawat ultrasonik. Bayangin, di Shenzhen sampai Chongqing itu, mereka bikin terowongan jalan tol di bawah laut. Terowongan di bawah laut, coba kumaha eta terowongan di bawah laut, jalan tol di bawah laut, anu keluar terus jadi tangga teh, jadi jembatan. Velocity itu teh, kita mah velocity jadi joget. Apapun permasalahannya, solusinya jogetin aja kita mah. Insya Allah pada bahagia di joget. Nah, bukan menolak rasa, tapi menyerahkan rasa kepada Allah dan menemukan solusinya apa. Kira-kira kemudian apa yang perlu kita lakukan, apa alternatifnya. Nah, itu bagian yang penting, akan teteh sekalian ya. Nah, aku mau nunjukin tabel di mana kita bisa belajar dari luka-lukanya yang dihadirkan kepada para nabi sebelum Rasulullah SAW ya. Nggak aku share semua, tapi beberapa poin penting ya. Nah, ini slide-nya. Nggak kelihatan ya kayaknya ya. Kecil ya. Nah, kalau nanti mau ngelihat, nanti bisa dicek di IG aku ya. Biasanya beberapa pertemuan sebelumnya slide-slide-nya udah aku jadiin karusel ya. Nah, juga kan direkam ya, bisa dicek. Aku juga soalnya teka tingali itu ya. Ternyata terlalu kecil saking banyaknya nabi ya. Yang pertama, Nabi Adam, akang teteh sekalian ya. Nah, Nabi Adam itu luka yang dialami adalah tergelincir karena melanggar larangan Allah. Tergelincir karena melanggar larangan Allah. Ini jadi kesalahan pertama manusia ya. Dan memang sengaja ya, memang ini skenario Allah untuk ngajarin bagaimana proses pertobatan terjadi. Tapi juga di sini aku mau cerita bahwa ada konsep yang namanya konsep setan ya. Konsep konsep setan, akang teteh sekalian, konsep setan ya. Jadi setan itu bukan golongan atau bukan spesies ya. Kalau kami ini ya, orang-orang psikologi Islam ya, yang kemudian juga ngebahas soal Islamic Studies dan lain-lain, mendapati bahwa terminologi syaiton, setan itu bukan spesies. Jadi kalau spesies itu kan ada manusia, ada jin gitu ya, ada malaikat gitu ya. Nah, setan itu bukan spesies, tapi peran. Makanya kemudian kenapa di surat An-Nas tuh yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Spesiesnya jin dan manusia ya, spesiesnya jin dan manusia, tapi ada peran yang namanya peran setan. Apa itu peran setan? Yang tadi yang yuwaswisu, yang kemudian menggelincirkan dari kebenaran, itu namanya setan. Makanya kalau akang teteh pikir bahwa Ramadan itu setan dibelenggu, itu rujukannya referensinya ke spesies iblis. Tapi setan yang muncul di dalam diri kita, mun istilah Sunda nama setan bunggeulekan, itu harus perlu dan terus kita waspadai. Sampai sini kebayang jelas ya. Makanya kemudian ketika kita berdoa, a'udzubillahi minasyaiton
Bukan berarti kita lagi berlindung sama spesies yang namanya setan, tapi dari bisikan-bisikan yang membuat kita tergelincir dari kebenaran. Nah, kisah Nabi Adam itu ke arah situ. Jadi ketika kemudian iblis bilang ke Allah, "Ya Allah, tolong jangan hukum kami dulu dengan engkau kirim ke neraka, jangan dulu. Tapi izinkan kami hidup abadi, izinkan kami memainkan sebuah peran." Peran apa itu? Peran menjadi setan gitu. Dan dengan mudahnya zaman now iblis juga punya teman. Siapa? Kita. Makanya kalau Akang Teteh ketemu juri dan itu tidak mungkin, lalu Akang Teteh bilang a'udzubillahi minasyaiton, dia mah seuri. Karena yang disebut setan mah peran. Ketika seseorang menggelincirkan diri seseorang, menyesatkan diri seseorang dari fakta atau kebenaran, dari hikmah, itu teh setan. Makanya nolak kalau ditawarin jadi buzzer. Disuruh ngeproduksi hoax teh nolak. Kalau dibayar gitu teh kenapa? Karena kita teh berarti lagi diajak untuk memerankan peran jadi setan. Hati-hati menyebarkan berita-berita nggak benar, berita-berita bohong. Itu teh berarti kita lagi memainkan peran menjadi setan gitu. Dan apa yang kemudian diajarkan sama Nabi Adam, ya? Bahwa pelajaran dari lukanya manusia itu bisa salah, tapi pintu tobatnya Allah selalu terbuka. Dan yang menarik ya, yang sering aku ulang-ulang juga, ketika Nabi Adam diturunkan, diusir dari surga, kan beliau doanya nggak minta balik lagi. Karena beliau tahu skenario memang sedari awal Allah minta Nabi Adam itu untuk jadi khalifah. Di mana khalifah fil ard. Kalau Akang Teteh buka surat Al-Baqarah, cerita tentang Nabi Adam, maka Akang Teteh akan mendapati bahwa jin, malaikat, iblis juga kemudian mempertanyakan, "Ya Allah," habis ini. Cek. Habis ini, baterainya habis. Hah? Ya. Mempertanyakan, "Ya Allah, kenapa engkau pilih spesies yang berpotensi untuk merusak? Karena malaikat kenapa nggak kita aja? Kita mah tegak lurus ya Allah. Udah mah terbuat dari cahaya, kita mah nurut, tegak lurus. Lalu kata iblis teh, kenapa nggak kita? Kita mah terbuat dari api, kita juga akan nurut sama engkau ya Allah. Kenapa engkau malah menciptakan sebuah spesies untuk jadi pemimpin di muka bumi yang terbuat dari tanah, yang dia berpotensi merusak gitu." Nah kan itu kan protes di awal. Maka sedari awal sebenarnya Nabi Adam juga udah tahu bahwa dia mah memang akan ditempatkan di bumi. Makanya doanya nggak pernah ketika diusir dari surga tuh. Jadi nggak ada tuh istilah namanya kayak gini. Tuh gara-gara Nabi Adam, gara-gara dosa Nabi Adam, Akang Teteh kita teh nggak tinggal di surga. Enggak, memang sedari awal penciptaannya juga buat khalifah fil ard. Makanya kemudian dipertanyakan kayak gitu. Makanya doanya ya tadi, Robbana dzolamna, aku dolim sama diri aku karena aku menyesatkan diriku sendiri dan jadi setan. Nah luka terkait dosa itu yang kemudian jadi luka yang perlu diulik dan dibereskan, diajarkan ke Rasulullah. Karena kalau Akang Teteh ngelihat kisah Nabi Adam, betul prediksi malaikat dan iblis pada saat itu. Setelah Nabi Adam dan Nabi Adam beregenerasi, kacau dunia. Saling bunuh, saling ambil resource, nggak suka bunuh, wah luar biasa, peradabannya buruk lah. Maka kemudian setelah itu diturunkan Nabi Idris gitu. Nabi Idris itu sebetulnya namanya Enoch ya, Anuh. Padahal aslinya mah yaitu namanya Enoch atau Anuh. Idris itu bahasa Arab, yaitu orang yang seneng untuk belajar dan ngajarin orang. Idris ya. Nanti Idris juga punya luka. Nah, tapi kita skip dulu Idris, kita pindah ke Nuh. Nabi Nuh itu apa lukanya? Jadi bayangin, lukanya Nabi Adam selesai nggak? Enggak. Lukanya berulang. Maka beliau, kita kan nggak pernah, wahai anak Adam, gitu ya. Artinya hati-hati sebagai seorang anak Adam, jangan sampai mengulangi apa yang dilakukan anak-anak Adam. Membunuh, tidak berdaya, tidak punya kendali sama diri, nafsu syahwat dibiarkan merajalela. Itu teh anak-anak Adam. Ya.
Lalu kita kemudian beralih ke Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh mah teknologi udah bagus ya. Ya kalau nggak bagus teknologi, Nabi Nuh bikin perahu gimana caranya? Kan gitu ya. Artinya sudah punya referensi bagaimana untuk membangun sebuah bahtera. Nah, Nabi Nuh tuh. Tapi lukanya Nabi Nuh apa? Dakwahnya ratusan, bayangin ratusan tahun bikin konten, nggak ada follower, coba bayangin. Akang Teteh bikin di bio-nya konten kreator, tiap hari bikin konten, tapi tidak ada satupun follower. Coba stres nggak kira-kira? Sebulan juga udahan kan jadi konten kreatornya. Ini mah Nabi Nuh menjadi pendakwah, bikin konten-konten dakwah selama ratusan tahun, bahkan keluarganya aja nggak mau ikut dan nurut gitu. Bayangin ratusan tahun tidak ada follower, pada akhirnya followernya apa? Followernya binatang-binatang yang akan menyelamatkan diri itu juga. Ya nggak punya follower, itu Nabi Nuh. Maka lukanya apa? Lukanya adalah ditolak, penolakan, bahkan oleh keluarganya sendiri. Kalau di Quran itu kemudian disebutkan penolakannya di surat Hud itu ya, ditolak oleh anaknya sendiri, bukan karena anaknya tidak baik, bukan berarti anaknya tidak berbakti sama orang tua. Tapi kalau Akang Teteh ngelihat kisah sebelum Nabi Nuh itu kan Nabi Idris, peradaban itu maju. Nabi Idris itu nabi yang ngajarin orang-orang menjahit, ngebangun. Orang-orang tuh pada diajarin sama Nabi Idris tapi nggak mau beriman. Nabi Idris juga 0 followernya. Bayangin jadi orang yang pintar tapi nggak punya follower, siapa? Nabi Idris. Masyarakat maju gara-gara Nabi Idris tapi nggak ada yang beriman, Nabi Idris. Maka kondisi kaum Nabi Nuh itu orang-orangnya pada rasional, para rinter, peradaban udah maju, makanya bisa bikin kapal laut gitu ya. Tapi kemudian orang aneh, ngapain bikin kapal laut di tempat di dataran tinggi, teu asup akal. Anak-anaknya ketika disuruh naik, bukan karena mau menyanggah bapaknya, bukan karena nggak sayang sama bapaknya, tapi apa? Teu asup akal. Karena sudah normal, yang masuk akal teh gitu. Itu tantangan dan lukanya Nabi Nuh. Makanya itu jadi luka yang kemudian diajarin sama Rasulullah, hati-hati. Kita nanti akan berhadapan sama orang-orang yang barangkali rasional. Nah, tapi kan kita menggaya Indonesia mah masih jauh lah ya. TKA masih rendah ya, skor PISA masih turun, IQ kita secara umum rata-rata di 70-an ya. Makanya kita banyak orang yang nggak mikir, baca buku aja juga jarang ya nggak. Kalaupun baca nggak pernah tuntas, nggak pernah tamat kan gitu ya. Jangan ngomongin orang lain, ngomongin kita aja, jangan di ruangan ini ya, di masjid ini kan gitu ya. Baca jarang, nggak pernah tuntas, ngelihat judulnya aja. Nah tapi dakwah Nabi Nuh itu mau ngajarin Rasulullah, kelak akan ada orang-orang yang literated, yang pinter, yang kemudian perlu kita yakinkan dengan cara yang literated juga ya. Rasulullah nggak bisa baca tulis ya, menghafal juga dipandu, butuh 1, 2, 3 kali mengulang untuk bisa hafal betul-betul. Berhadapan dengan orang-orang pintar, Amr bin As bin Wa'il Asyahmi, Tufail bin Amru Ad-Dausi, Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Robi'ah. Itu orang-orang keren semua, penyair-penyair handal. Tapi dimampukan berargumen secara rasional gara-gara kisah Nabi Nuh gitu ya. Makanya luka-luka nabi-nabi sebelumnya tuh Rasul ajarkan dan Rasul kasih solusinya, itu kan luar biasa ya, seru makanya. Nabi Ibrahim ditolak sama ayahnya sendiri, dibakar sama kaumnya, coba bayangin. Nunjukin kebenaran, nah memang konfrontatif ya. Hati-hati, makanya belajar dari Ibrahim, kita belajar bahwa dakwah itu harus strategis dan pinter mikir. Tidak, kan Nabi Ibrahim pemberani, sama nanti kayak Nabi Musa, pemberani, tangguh, bebeledagan gitu ya, orasi. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim apinya dibikin dingin sama Allah karena Allah sayang. Khalilullah, kesayangan Allah Nabi Ibrahim teh. Kalau kita gimana? Protes ke pemerintah, disiram air keras, udah maut. Ya. Kita protes ke rezim, ditembak, udah nggak sengaja, kan gitu. Makanya dakwah itu juga perlu strategis, perlu pemikiran yang aman ya, ngasih ruang-ruang yang kemudian aman di situ. Karena kita bukan Nabi Ibrahim.
boro-boro Khalilullah kita mah ya, jangan soleh juga jauh. Makanya dakwahnya jangan konfrontatif. Nah, Nabi Muhammad SAW diajarkan lewat kisah Nabi Ibrahim supaya dakwahnya tidak konfrontatif. Makanya ada fase dakwah sembunyi-sembunyi, ke person-person, satu persatu, bikin modul yang jelas dan clear, itu luar biasa. Ya. Lalu Nabi Yakub tadi udah diceritain ya, Nabi Yusuf juga ya, lukanya wah. Kalau Akang Teteh baca surat Yusuf, indah banget itu mah, novel itu mah ya, luar biasa. Mulai dari awal sampai akhir teh, dan happy ending lagi ya. Itu kisah Nabi Yusuf tuh kayak gitu. Nabi Ayub, ini yang gak happy ending Nabi Ayub mah. Nabi Ayub mah ujian yang ekstrim. Rasulullah diajarin, nah makanya kalau Akang Teteh ngelihat kisah-kisah para nabi, Rasulullah teh diajarin lewat kisah-kisah nabi. Ya. Nah ini Rasulullah diajarin lewat kisah Nabi Ayub adalah kesabaran yang ekstrim. Bayangin, umur 70 tahun mulai sakit, setelah sebelumnya terkenal jadi orang soleh, sehat terus. Umur 70 sakitnya juga luar biasa. Kalau digaruk itu, kulitnya itu melepuh. Dan itu tuh sakit banget, perih, bukan cuma gatal tapi perih, sakit, melepuhnya tuh sampai ke tulangnya juga kelihatan. Lalu tugas istrinya ngapain? Ngambilin ngambilin kulit-kulit yang copok, ditaplok-taplokkeun deui ka badannya. Dan ditaplokkeun deui teh emang teu nyeri eta teh. Tapi Nabi Ayub bilang apa? Ya Allah, sisakan aku hati dan lisan untuk berzikir, itu aja. Sampai di titik istrinya bilang apa coba? Papa teh orang soleh, sok ngadoa ke Allah. Apa doanya? Sembuhkan aku. Bukannya berdoa, malah marah sama istrinya. Nah, kamu teh sopan. Aku teh udah dikasih sehat 70 tahun. Cuman sakit sekitar 9 tahun ini aja udah ngeluh. Bayangin teh, Kang, 9 tahun kulit merek-plekan, cuman di kasur nyusahin istri. Istrinya minta kita berdoa karena kita orang soleh, istrinya yang dimarahin. Kesabaran ekstrim. Tapi pada akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah ketika datang saudaranya yang nengok, dan nengoknya juga dari kejauhan. Kalau benar, kata saudaranya yang satu, kalau benar dia hamba Allah, pastinya dia akan berdoa kepada Allah dan Allah akan menyembuhkannya. Gitu. Tapi ini mah jangan-jangan bukan dari Allah, dan jangan-jangan Allah itu tidak nyata, kata saudaranya. Yang ternyata di beberapa riwayat mah, kalau kita baca Qasasul Anbiya di Ibnu Katsir, saudaranya ini sengaja bikin trik ngeprank supaya Nabi Ayub mau berdoa kepada Allah supaya sembuh. Nah, gara-gara merasa diragukan adanya Allah, Nabi Ayub akhirnya terdorong untuk membuktikan ke siapa? Ke saudaranya bahwa Allah itu ada. Jadi Nabi Ayub bilang kayak gini. Nah, di Qasasul Anbiya-nya Ibnu Katsir, Nabi Ayub bilang kayak gini. Wahai Allah, jika engkau mendengarku, tolong kemudian jawab doaku ini dengan gelegar petir, jeger sekali. Tuh kan, ada itu hiji. Ya Allah, jika itu memang benar, coba bunyikan sekali lagi, jeder lagi, percaya. Lalu akhirnya Nabi Ayub ngedeketin dua orang saudaranya itu, kakak-kakaknya itu bilang, tuh kan, aku memang benar hamba Allah dan Allah itu ada. Maka jangan sekali-kali kalian kemudian menyia-nyiakan dan menghina aku dengan cara seperti itu, kata Nabi Ayub. Dan jika ingin, Allah tentunya akan dengan mudah menyembuhkanku. Gitu kata siapa? Kata Nabi Ayub. Lalu Nabi Ayub keluar sendirian, dipapah sama istrinya, mandi di luar. Mandi, tiba-tiba muncul airnya kemudian dibasuh ke badannya yang merek-plekan itu. Dan setelah merek-plekan itu nanti ditempelin lagi, sembuh gara-gara air itu. Sembuh, balik lagi sama istrinya. Anak-anaknya juga datang lagi, anak-anaknya jadi soleh. Nanti ada anak-anak Ayub tuh jadi nabi juga beberapa ya. Zulkifli, jangan itu nabi Ayub. Lukanya tuh itu, coba bayangin ya, luar biasa. Ada juga Nabi Musa. Nabi Musa mah keren atuh, Kang Teteh sekalian. Nabi Musa pemberani, tapi ngomongnya susah, nggak bisa ngomong Nabi Musa teh. Makanya Nabi Musa mah nggak pernah sendirian. Satu-satunya nabi yang minta jadi nabi sapaket, nabi mana? Nabi Musa minta ditemenin sama kakaknya Harun. Karena aku nggak bisa ngomong katanya. Beberapa riwayat bilang Nabi Musa teh tadel. Jadi mau ngomong teh batu teh gitu kan ya. Hese teh ada ngomong nak. Apa penyebabnya Nabi Musa seperti itu?
Ketika Nabi Musa ditemukan oleh Asia, kembali dibawa, itu anak Bani Israel, kita harus bunuh dia, kata Fir'aun. Kata Asia gimana? Jangan, dia nggak tahu apa-apa, dia masih kecil, dia nggak tahu mana yang benar, mana yang baik, dia masih bodoh, gitu kata Asia tuh. Kalau dia masih bodoh, yuk kita uji, kata Fir'aun. Ujiannya gimana? Yang satu disediakan susu, air susu, yang satu disediakan bara api. Ya, kayak api unggun gitulah, bara api gitu ya. Nah, diantep tah, ini bayi kira-kira mau milih yang mana? Biasanya, jadi gini, kalau bayinya nanti kemudian milih susu, dia akan dibunuh. Kenapa? Karena dia tahu mana yang baik, mana yang benar, betul ya? Mana yang enak, mana yang enggak. Nabi Musa nggak tahu ya, dikersakeun ku Allah. Berbelok tuh, bukan ke susu, tapi ke bara api. Diapain bara apinya? Diambil pakai tangan bara apinya, dimasukin ke mulut. Itu satu hal yang wajar pada bayi, ya nggak? Bayi mah kalau ngelihat apapun dia ambil, dia rebut, dia pegang, dia apain? Dia masukin ke mulut. Jadi akang teteh jangan GR kalau ada bayi pengen meluk akang teteh, pengen nyium, itu teh bukan pengen nyium. Dia mengenali benda, menandai benda dengan memasukkan ke mulut. Gitu. Nah, itu yang dilakukan Nabi Musa. Nah, gara-gara itulah Nabi Musa punya kecatatan di lidah. Tapi keberanian luar biasa, influencing luar biasa. Tapi dia butuh Harun sebagai juru bicara. Jadi kalau ada nabi yang kemudian diangkat oleh Allah lewat jalur orang dalam, itulah Nabi Harun lewat Musa. Kira-kira Allah ngajarin apa ke Rasulullah lewat kisah Nabi Musa dan Harun? Ngajarin apa? Bahwa kepemimpinan itu kolegial. Enggak sendirian. Sekuat-kuatnya Musa menghadapi kaumnya, ya, menyelamatkan kaumnya dari genosida, dia butuh tim, dia butuh juru bicara. Milih juru bicaranya yang terpercaya, jangan boti. Yang bisa mendengarkan, yang bisa jadi teman diskusi, yang sama-sama cerdas, yang sama-sama pintar. Itulah kemudian Harun. Wah, keren lah Nabi Harun, luar biasa. Tapi kemudian Nabi Musa sempat marah kan sama Nabi Harun ya. Karena pas Nabi Musa dipanggil sama Allah ke Gunung Sinai, ke Bukit Tursina untuk dapat wahyu, kaum Bani Israel tuh dititipin sama Nabi Harun. Ketika dititip sama Nabi Harun gak bisa ngapa-ngapain ketika si Samiri melepuhkan emas. Emas itu disepuh, kemudian dijadikan apa? Jadikan patung sapi. Yang kemudian patung sapinya ada fitur bisa ngomong. Gara-gara patung sapi emas itu orang-orang kembali ngapain? Menyembah. Lalu turun Nabi Musa ngelihat itu, nah mana kadon diantep. Marah ke siapa? Ke Harun. Apa jawaban Harun? Aku tidak sekuasa engkau dan aku punya dakwah yang berbeda. Nabi Musa sama kayak Ibrahim, konfrontatif, langsung. Nabi Musa mah dikasih apa? Dikasih mukjizat. Nabi Harun mah enggak. Makanya daripada aku menyanggah mereka, melawan mereka, lalu aku dibunuh dan aku tahu itu yang pasti terjadi, aku biarkan mereka sembari nunggu engkau turun, duhai adikku, gitu kata Harun teh. Itu juga kan ada luka ya. Nabi Harun punya luka juga. Luka nggak dianggap sama rakyatnya. Luka bahwa aku teh punya kuasa kalau ada adikku. Bener nggak? Aku teh cupu tanpa adikku mah. Kalau nggak ada kuasa Allah mah, itu juga jadi luka tuh dalam psikologis kita. Itu Musa. Nabi Yunus tadi udah dibahas. Rasulullah. Wah, Rasulullah mau udah paripurna lengkap ya. Tapi alhamdulillah, makanya luka-luka batin Rasulullah, terutama kami ya akademisi psikologi Islam, itu mendapati kisah Rasulullah kemudian dibersihkan dadanya, dioperasi. Itu kemudian bagian dari menghilangkan archetype, warisan kultural atau sifat-sifat kolektif yang diturunkan dari leluhur-leluhur ke Rasulullah. Karena kalau di psikologi mah ada warisan genetis, Kang teh, bapak ibu akang teteh, kakek nenek akang teteh tukang ngambek, pasti kahandap nurun. Matangna uyah mah tara TS kaluhur, kahandap ke akang teteh. Nah, kisah Rasul dibersihkan itu kurang lebih membersihkan bahwa Rasul menjadi manusia paripurna, murni, suci sedari awal. Luar biasa. Gak pernah tuh ya sedetail itu. Bayangin kisah di berapa ribu tahun yang lalu begitu detail membahas secara eksplisit soal pembedahan di bagian dada terhadap seseorang. Itu mah benar-benar ilmiah banget.
Dan diksi-diksinya kalau dicek ya, kan ini sahabat-sahabat aku banyak yang S1, S2, S3-nya juga bahasa Arab gitu ya. Itu sangat presisi, detail seperti apa yang dilakukan di operasi-operasi pada zaman now, di operasi dalam. Itu nunjukin bahwa Islam itu luar biasa. Nah, bahkan Rasulullah aja diajarkan untuk mengenali luka-luka para nabi sebelumnya, untuk tahu apa yang perlu dilakukan di saat ini. Makanya cukup cuma 23 tahun sejak diangkat jadi nabi. Kan umur 40 ya, di beberapa riwayat yang masyhur itu soal Rasulullah diangkat jadi nabi. Umur 40 jadi nabi, 23 tahun doang berdakwahnya, lalu kemudian diambil sama Allah, diwafatkan, tapi ajarannya luar biasa. Jangan pikir karena Rasulnya yang luar biasa, karena Allah itu menyiapkannya sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Dan makanya kemudian bilang gini Rasulullah tuh, saya batni hudud wa akhwatuha. Aku ini jadi beruban rambutnya gara-gara baca surat Hud dan saudari-saudarinya. Kalau Akang Teteh baca surat-surat itu, stres Rasulullah ngebaca bagaimana cara nabi-nabi terdahulu menghadapi kaumnya. Makanya Rasulullah udah terlatih lewat kisah-kisah nabi terdahulu. Mereka disanggah, dibantah sama kaumnya, seperti Nabi Hud yang dianggap sahamane, kata Bani Ad, kaum Ad yang perkasa dan kuat. Kamu bukan bagian dariku, berani-beraninya ngomong. Lalu kemudian diajarkan juga lewat Nabi Soleh yang ditolak sama kaum Samud. Kaum Samud, padahal Nabi Soleh bagian dari kaum Samud. Nggak bisa bilang kayak gini kan, kamu siapa? Tapi kaum Samud bilang apa? Hei Soleh, kamu bagian dariku, tapi kenapa kamu ngaco? Kayak gitu juga tetap. Jadi Rasulullah diajarin beberapa variasi menghadapi jamaah. Dan itu kelak kenapa kita perlu ngikutin Rasulullah. Salah satunya adalah belajar dari luka-luka para manusia mulia soleh terdahulu gitu. Dan juga mengidentifikasi kita terluka sama siapa, sama apa, karena apa. Itu yang mesti kita selesaikan ya. Maka Akang Teteh ini slide terakhir ya, sebelum kita kemudian barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan di komentari. Mungkin ya hari ini ada di antara Akang Teteh ya yang masih menyimpan luka-luka lama ya. Luka yang gak pernah betul-betul diceritakan, luka yang gak pernah betul-betul menyeruak ya, sampai ya hanya tetap di dalam perasaan aja. Tapi perlu diingat ya, Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita ya. Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kita ya, di surat Al-Mulk ya ayat 13 ya. Tidak ada luka yang tidak diketahui sama Allah. Tapi ya mau lihat nih, mau lihat kita mau nggak menyadari luka itu, mengidentifikasi luka itu, lalu kemudian punya kendali atas luka itu dan menjadikan luka itu malah jadi ajang kita, cara kita untuk caper dan makin dekat ke Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kurang lebih itu kajian hari ini. Barangkali ada yang mau ditanggapi, dikomentari atau ditanyakan. Allahu alam sawab. Mangga. Silakan. Baik, teman-teman semuanya, mungkin sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab, Mangga.